toleransi dan menjamin kesetaraan dalam segala kehidupan. Nah, cuman akhir-akhir ini mari kita lihat bahwa Pancasila menghadapi tantangan terbesar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Pancasila tidak hanya menjadi bahasa retorika yang selalu kita dengung-dengungkan, baik di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dalam ruang akademisi, ruang pendidikan, tetapi ini terwujud dan mewujud dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan budaya secara nyata. Bahwa kemudian nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan demokrasi, serta pemusyawaratan dan keadilan, itu harus mampu diwujudkan sebagai rangka kebijakan negara dalam menjamin keadilan sosial. Begitu pula nilai-nilai tersebut harus menjadi karakter bangsa dan bagaimana setiap warga bangsa mengamalkan dan menjadikan Pancasila ini sebagai spirit, sebagai roh yang akan mampu membawa kemakmuran, kesentosaan, dan perilaku sesama warga bangsa untuk saling toleran. Di posisi inilah dibutuhkan lebih banyak subjek Pancasila, yakni mampu memberikan contoh yang mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semuanya, kita beranjak pada bagaimana perempuan sebagai bagian dari subjek Pancasila. Ada banyak argumentasi mengapa perempuan mampu menjadi subjek Pancasila. Pancasila sendiri merupakan paradigma berbangsa dan bernegara yang mengedepankan kekuasaan bersama dan setara. Jadi nilai-nilai di dalam Pancasila ini tidak ada diskriminatif, tetapi ada kebersamaan, ada kesetaraan yang di mana kekuasaan tidak bisa memberikan dominasi terhadap mana mayoritas, mana minoritas, tetapi semuanya menjadi satu kesatuan yang sama tanpa pembedaan. Nah, dalam paradigma seperti inilah sesungguhnya kekuatan perempuan, yang di mana perempuan itu memiliki kekuatan soft power, saya kira lemah lembut, bagaimana kita cara bernegosiasi, bagaimana kita cara berretorika. Ini mungkin saya kira kita harusnya punya kemampuan yang lebih kuat untuk menyerap dan mewujudkan bagaimana pengelolaan sumber daya sosial, politik, ekonomi, dan budaya ini secara setara. Kalau kita lebih lihat lebih dalam lagi bahwa keunggulan perempuan itu mempunyai kemampuan dalam memimpin itu ada banyak hal ya dalam tata kehidupan kita sehari-hari. Perempuan seringkali diposisikan sebagai guru pertama bagi generasi bangsa. Saya kira peran kita sebagai seorang ibu itu sudah barang tentu bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadi teladan bagi generasi bangsa melalui putra-putri kita untuk membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita mengajarkan toleransi, mengajarkan kegotong royongan, bagaimana mengajarkan nilai-nilai spiritual, bagaimana cara kita mengajarkan saling menghormati perbedaan, itu adalah hal-hal yang dominasi, yang secara dominan itu bisa dilaksanakan oleh kita sebagai perempuan. Kemudian bagi perempuan pengaya sendiri, yang merupakan salah satu dari kelompok sosial keagamaan, ini menerima Pancasila secara utuh sebagai ideologi hidup, sekaligus kami menegaskan komitmen kebangsaan tanpa syarat. Kita menerima Pancasila dan NKRI tanpa syarat, dan kita harus mampu menjadi garda terdepan untuk melindungi, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting bahwa memang tidak hanya dalam slogan, tidak hanya dalam paham yang kita anut, tetapi ini mampu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya komitmen tersebut lahir dari kesamaan pandangan
di mana perempuan penghayat dan nilai-nilai Pancasila ini telah sesungguhnya mewakili ajaran suci dari penghayat kepercayaan, dan tentunya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu tidak ada satupun butirnya yang bertentangan dengan nilai spiritual yang dihayati oleh kita bersama. Nah, dalam posisi seperti inilah, perempuan penghayat dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, kita bertekad untuk selalu hadir sebagai subjek-subjek Pancasila. Kawan-kawan semuanya, komitmen untuk kita mampu menjadi salah satu agen perubahan dengan cara membumikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, itu harus dilakukan dengan ikut berperan aktif menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan kita. Sekalipun kalau kita mau melihat kenyataan bahwa perbedaan gender, ketidaksetaraan gender itu memang masih ada di negeri kita, dengan melihat ada banyak diskriminasi yang terjadi pada kehidupan perempuan. Tetapi ini tidak memundurkan sikap kita sebagai perempuan untuk tetap berkomitmen aktif melalui sebuah gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil, dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita. Karena bagaimana keteladanan itu diwujudkan dalam sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya kira kita bisa kembali kepada keluarga sebagai basis pendidikan yang paling dominan dan awal untuk pembentukan karakter sebuah generasi bangsa. Nah, hal ini mari kita bersama-sama mewujudkannya dalam keluarga, dalam komunitas, dalam paguyuban, sosial kemasyarakatan, dan berbagai ruang kebangsaan. Di mana situasi pandemi beberapa bulan yang terjadi di negeri kita juga mendunia, ini memang secara tidak terasa dan tidak sengaja kita ada jarak di antara satu dengan yang lain, kita menjadi interaksi sosial kita menjadi terhambat, tetapi sekali lagi bahwa nilai-nilai kegotong royongan, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan tidaklah menjadi memudar di antara kita, tetapi kita karena merasa menjadi bagian satu bangsa yang sedang mengalami sebuah keprihatinan bersama, mampu menguatkan kita dalam kebersamaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap saja kita merasa ada kegalauan dan kekhawatiran bahwa dalam situasi yang memprihatinkan ini masih saja terjadi beberapa kasus intoleransi yang merebak di negeri ini. Yang seharusnya saya kira ini sudah tidak lagi terjadi karena kita memahami bahwa keberagaman, kemudian keyakinan kita, ras suku bangsa adalah sebuah keniscayaan dari keberagaman yang sudah diberikan Tuhan kepada kehidupan kita bersama. Lalu yang mau saya sampaikan yang terakhir adalah di mana dunia pendidikan, apakah itu pendidikan di dalam rumah maupun pendidikan di dalam sekolah-sekolah formal, itu penting sekali untuk bisa menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu tidak hanya dalam wujud pelajaran sekolah. Karena kegagalan-kegagalan yang terjadi, bagaimana carut-marutnya negeri ini dalam mempertahankan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di antara kita, ini juga salah satunya karena ruang pendidikan justru menjadi bagian yang strategis untuk mengelola radikalisme dan intoleransi. Maka buat saya, peran perempuan sangat penting untuk selalu aktif memonitor, memberikan keteladanan apa yang dilihat anak-anak kita di TV, apa yang sedang dikerjakan anak kita melalui ponsel, itu kita harus jeli. Karena terlalu banyak hal-hal yang diserap anak-anak tanpa ada saringan ya, sehingga ini melesat begitu saja, kemudian membentuk karakter berbangsa, bernegara, karakter bagaimana kita bersosial terhadap anak-anak kita,
menjadi jauh dari apa yang dicita-citakan bangsa kita di saat itu founding father kita mengidolakan, menginspirasikan, mengharapkan bagaimana Indonesia ke depan. Dan kekuatan perempuan yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita sangat signifikan sesungguhnya jumlah perempuan apabila seluruh perempuan di Indonesia ini terkonstruksi cara pandang, cara berpikirnya, dan memanggil tanggung jawab bersama untuk ikut bersama-sama berbenah, mulai dari ruang kecil dalam rumah kita masing-masing. Saya rasa niscaya ke depan kita akan mengalami kemajuan dan kemajuan serta membangun nilai-nilai kebangsaan yang lebih baik. Saya kira demikian Pak Oto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.